Bertemu lagi dengan Pak Marinsan. Saat ini kita akan membahas soal-soal fisika UTUL UGM 2018 ya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Momentum suatu elektron awalnya sama dengan mc ya. Jadi momentum sebuah elektron awalnya sama dengan mc. Oke. Untuk memperkecil panjang gelombang de Broglie elektron ini agar menjadi setengah dari semula, jadi panjang gelombangnya supaya menjadi setengah dari semula, maka berapakah energi total elektron tersebut? Jadi berapa energi total elektron itu atau energi relativitasnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita awali dengan rumus panjang gelombang Broglie, yaitu H per momentum atau H per mv. Oke ya. Jadi panjang gelombang awalnya H per P. Ini momentum awal. Sedangkan panjang gelombang setelah diberi energi menjadi setengah dari panjang gelombang awal. Atau ya berarti H per P aksen itu sama dengan H setengah dari H per P. Ya. Jadi dari sini sudah jelas terlihat bahwa P aksen sama dengan 2P. Oke ya? Itu awalnya. Jadi momentum setelah diberi energi menjadi 2 kali momentum awal. Nah sekarang kita lanjutkan ke energi. Energi relativitas di kuadrat ditambah, dikurang ya, dikurang energi diam, oke. Energi relativitas kuadrat dikurang energi diam di kuadrat sama dengan momentum kuadrat kali C kuadrat. Jadi energi relativitas kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai dari energinya, yaitu M C kuadrat di kuadrat. Oke, ditambah P aksen ini P aksen ya, P aksen 2P atau 2MC kuadrat. Oke ya, kali C kuadrat. Paham ya? Tadi momentum awalnya kan MC. Karena momentum aksennya adalah 2MC, jadi 2MC kuadrat. Jadi sekarang ini M kuadrat C pangkat 4, oke, tambah 2 kuadrat jadi 4, M kuadrat, ya, C kuadrat dikali C kuadrat jadi C pangkat 4. Jadi ini sudah sama ini dengan ini ya, berarti E kuadrat, energi relativitasnya sama dengan 5M kuadrat C kuadrat. Yang ditanya adalah energinya, berarti akar ya. Akar 5M kuadrat C pangkat, maaf ini pangkat 4 ya, ini pangkat 4. Oke, jadi energinya sama dengan akar 5, ini di akar jadi M kali C kuadrat. Inilah jawabannya. Jadi energi relativitasnya, energi totalnya sama dengan akar 5 MC kuadrat. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke. Sebuah partikel dengan massa diam M, ya. Jadi partikel massa diamnya adalah M. Ya. Memiliki momentum ya 0 akar 0,44 mc. Ya. Pertanyaannya, energi kinetik dari partikel ini adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah energi kinetik. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi apa itu energi kinetik? Adalah energi relativitas dikurangi energi diamnya. Itu energi kinetik. Sedangkan energi relativitas itu kan gamma kali E0 ya, min E0.
Jadi energi kinetik itu adalah gamma min 1 kali E0 atau mc kuadrat. Oke, sekarang kita lanjutkan dari rumus yang soal pertama tadi, bahwa E relativitas di kuadrat sama dengan E0 kuadrat ditambah P kuadrat C kuadrat. Oke, E0-nya adalah mc kuadrat di kuadrat tambah momentumnya akar dari 0,44 mc ya kuadrat kali c kuadrat. Jadi kita temukanlah m kuadrat c pangkat 4 tambah akar 0,44 di kuadrat jadi 0,44 ya. M kuadrat C kuadrat kali C kuadrat jadi M kuadrat C pangkat 4. Jadi E kuadratnya sama dengan 1,44 M kuadrat C pangkat 4. Oke. Jadi berapa energinya? Energi sama dengan akar dari 1,44 M kuadrat C pangkat 4. Berapa akar 1,44 adalah 1,2. Jadi energi ini adalah 1,2 M C kuadrat. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, sekarang balik ke sini, energi kinetik. Energi kinetik sama dengan ini bisa kita tulis gamma kali mc kuadrat. Jadi gammanya adalah 1,2 ya. Ini gamma min 1 kali mc kuadrat. Jadi 1,2 dikurangi 1 kali mc kuadrat. Jadi energi kinetiknya sama dengan 0,2 mc kuadrat. Oke, ketemu ya? Jawabannya adalah D. Begitu soal yang kedua. Kita akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebuah balok bermassa M mula-mula bergerak ke kanan pada suatu permukaan horizontal licin dengan kecepatan V. Oke, kita gambarkan ya. Jadi mula-mula begini, ini adalah balok. Licin ya, jadi nu-nya sama dengan 0, bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Ya, massanya adalah M. Oke. Balok tersebut kemudian menekan pegas dengan konstanta pegas K. Oke, jadi di sini ada pegas ya, ada pegas. Ya, misalkanlah ini pegasnya, panjangnya adalah X ya. Nah, ketika energi kinetik balok sama dengan energi potensial pegas, besarnya jarak yang ditempuh balok saat menekan pegas adalah berapa? Jadi gini, jadi ketika balok menabrak pegas, ya, menabrak pegas ini, tentu baloknya tertekan ya, baloknya tertekan. Jadi apa? Pegasnya tertekan, maaf. Nah, ini balok, pegasnya jadi dimampatkan. Oke. Ini X aksen ya. Sekarang pegas ini berubah panjang menjadi makin pendek sejauh ini nih. Ini sejauh delta X. X min X aksen ya. Nah, sekarang jika energi kinetik benda sama dengan energi potensial pegas. Nah, pertanyaannya berapa delta X ini? Ya, berapa jarak yang ditempuh balok saat menekan? Kita masukkan rumusnya. Energi kinetik benda bergerak apa? Setengah mv kuadrat. Energi pegas apa? Setengah K delta X kuadrat. Delta X ini adalah perubahan panjang pegas. Ya, jadi setengahnya coret. Oke, yang ditanya delta X kuadrat sama dengan M V kuadrat
per K. Berarti delta X sama dengan di akar ya, akar dari M per K, V kuadratnya di akar menjadi V. Inilah jawabannya ya. Jadi akar M per K kali V. Akar M per K kali V. Jadi jawabannya adalah B. Oke, gampang ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ketiga soal yang sudah kita bahas, dimengerti dengan baik. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di video yang berikutnya.